Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haji Ramadan, NPM 1901010048. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai asbabun nuzul dan bagaimana cara kita dapat mengetahui asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, lebih baik kita mengetahui mengenai definisi tentang asbabun nuzul itu tersendiri. Apakah asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul memiliki definisi yang cukup populer, yaitu sebuah peristiwa yang berkaitan dengan diturunkannya ayat Al-Quran, baik sebelum ataupun sudah diturunkannya ayat Al-Quran. Jadi peristiwa yang terjadi tersebut saling berkaitan dengan diturunkannya ayat Al-Quran tersebut. Dapat dijelaskan lebih mudah ataupun secara singkat bahwa asbabun nuzul adalah hal-hal yang berkaitan dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Jadi dapat dimaknai bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Tapi perlu kita garis bawahi terlebih dahulu, tidak semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu memiliki asbabun nuzul, atau dapat dikatakan ada sebab-sebab peristiwa yang dapat dijadikan sebagai asbabun nuzul dari ayat tersebut. Ada kalanya sahabat Rasulullah SAW itu menjadikan sebuah ayat Al-Quran itu dikaitkan dengan peristiwa tertentu, hanya dijadikan sebagai penafsiran dari ayat Al-Quran tersebut, bukan sebagai ataupun menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah asbabun nuzul dari ayat yang diturunkan. Oleh sebab itu penting bahwasanya bagi kita sebagai seorang muslim haruslah benar-benar mengetahui dan mempelajari asbabun nuzul, karena asbabun nuzul ini sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk redaksi dari asbabun nuzul ataupun bentuk redaksi dari ayat tersebut. Bagaimana? Di sini bentuk redaksinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah bentuk redaksi yang jelas dan bentuk redaksi yang tidak jelas. Jadi ada dua, bentuk redaksi yang jelas dan bentuk redaksi yang tidak jelas. Kenapa dapat dikatakan demikian? Yang pertama, bentuk redaksi yang jelas apabila seorang rawi menyatakan mengenai asbabun nuzul ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan peristiwa bla 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 bla. Itu menjelaskan bahwa redaksi tersebut jelas karena diriwayatkan oleh seorang rawi, dan rawi tersebut mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut, asbabun nuzul dari ayat yang diturunkan surat ini, ayat ini adalah peristiwa ini. Itu jelas. Namun yang kedua adalah asbabun nuzul yang redaksinya tidak jelas. Apabila seorang rawi mengatakan seperti ini, menurut pandangan saya ayat Al-Quran ini, surat ini menjelaskan peristiwa yang demikian. Itu menunjukkan bentuk redaksi yang tidak jelas, karena hanya berlandaskan pandangan dari seorang rawi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah riwayat dari asbabun nuzul. Riwayat ini sangat penting dalam kaitannya dengan asbabun nuzul dari
ayat Al-Quran. Kalau kita jadikan landasan mengenai riwayat ini, maka riwayat dari Rasulullah SAW sungguh jelas mengenai asbabun nuzul. Jadi kita harus berlandaskan riwayat dari Rasulullah secara langsung, ya, sumbernya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah mendudukkan riwayat yang bertentangan mengenai asbabun nuzul, ya, riwayat yang bertentangan mengenai asbabun nuzul. Dapat dijelaskan bahwasannya apabila terdapat satu orang rawi ataupun satu riwayat yang menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari suatu ayat Al-Quran yang diturunkan, kemudian ditemukan riwayat lain yang menjelaskan asbabun nuzul dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi terdapat dua orang rawi yang berbeda, maka yang dijadikan patokan adalah seseorang yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut sehingga berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, ya, seperti itu. Namun jika terjadi kasus yang berbeda terkait asbabun nuzul dari ayat tersebut, dari dua orang rawi ini, jadi dari dua orang rawi ini menjelaskan kasus yang berbeda antara satu sama yang lain terkait ayat Al-Quran yang diturunkan, maka yang dijadikan patokan adalah waktu kejadian peristiwa yang terjadi, ya, waktu kejadian peristiwanya, apakah berdekatan dengan diturunkannya ayat Al-Quran atau saling berjauhan dengan diturunkan ayat Al-Quran. Apabila waktu kejadian peristiwa tersebut saling berjauhan dengan diturunkannya ayat Al-Quran, bisa jadi ayat Al-Quran tersebut diturunkan secara berulang-ulang. Kurang lebihnya adalah seperti itu, ya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai asbabun nuzul dan bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul dari ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.